Nah, kira-kira apa nih kesepakatan kelas kita hari ini? Ya. Apa? Tidak boleh libur. Kemudian apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau mau keluar izin dulu. Apa lagi? Tidak boleh ganggu teman. Ya, tidak boleh ngobrol sendiri dan harus mendengarkan guru. Kalau bertanya harus ya tertib, gitu ya. Baik, kita fokus ya. Nah, kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama, berarti harus kita jalankan bersama. Baik. Nah, coba kalian lihat temennya yang di sebelah kanan kiri, apakah hadir semua? Belajar tentang coding. Kira-kira kalian tahu nggak coding itu apa? Nah, ini baru pertama kali ya. Pertama kali kita belajar tentang coding. Menurut kalian di dalam pikiran kalian, apa sih itu coding? Apa? Coding apa? Menulis instruksi. Apa? Belajar komputer. Apa lagi? Ayo, dalam pikiran kalian, coding apa ya coding? Program kode-kode. Belajar apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang coding. IE, tahu kenal IE juga? IE, apa tuh? Pernah nggak kalian menggunakan IE? Pernah. Ya, kalau mencari browsing gitu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu. Tujuan kita satu, mengetahui pengetahuan awal tentang coding dan ide. Ya, jadi pengetahuan coding dan ide. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman tentang teknologi. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan sikap terhadap penggunaan coding, ya. Jadi itu tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita lihat apa itu coding. Nah, coding itu proses menuliskan instruksi ya dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, coding digunakan untuk membuat aplikasi, website, game, dan berbagai teknologi yang ada. Dan yang ketiga, coding bukan hanya untuk ahli IT saja, tetapi untuk anak SD juga perlu mengetahui apa itu IT ya, karena zaman sekarang itu perlu sekali kita mengenal tentang IT ya. Nah, seperti kalian sehari-harinya biasanya kalau megang HP itu main apa? Main game, ada TikTokan, ya kan, ada FF, bulan itu rajin sekali ya. Nah, juga kalian bisa browsing tentang pelajaran yang tidak kalian ketahui. Nah, ini IE bisa membantu ya. Nah, kemudian IE itu apa? IE itu merupakan kecerdasan artifisial atau intelijen ya. Jadi kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, IE juga dapat belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Contohnya, IE ada aplikasi penerjemah. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, ya bisa cari di internet, ya browsing tentang bahasa. Misalnya bahasa mau menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ya. Kemudian ada juga bisa mengendalikan mobil remote, ya, mobil yang tanpa pengemudi. Itu biasanya kalau kita mau
Apa hubungannya? Coding itu dasar untuk membuat program. Sementara ide itu dibangun menggunakan coding dengan algoritma khusus. Tanpa coding, IE tidak dapat berjalan karena semua sistem IE memerlukan instruksi yang ditulis oleh manusia. Nah, saudara, apa sih algoritma itu? Siapa yang tahu? Algoritma itu apa? Iya, langkah-langkah, ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Jadi, kalau kita misalnya mau buat teh, apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan gelasnya dulu, terus gulanya, kemudian tehnya, kemudian air panasnya, kemudian apa lagi? Nah, gelas diapakan? Diisi air panas, terus teh celupnya, terus kasih gula, terus aduk. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian mau bikin jus. Gimana kalau bikin jus? Apa dulu yang disiapkan? Blendernya dulu, buah-buahannya, pisau, sepatu. Nah, terus buatnya gimana? Buahnya dikupas dulu, dipotong-potong, terus apa lagi? Dimasukkan dalam blender. Ya, terus masukkan es batu, terus dibersihkan. Terus apa lagi? Air. Kemudian colokan ke listrik. Kemudian di blender. Kemudian selesai. Nah, itu adalah yang namanya algoritma. Jadi dia langkah-langkah. Jadi coding itu tidak hanya pakai komputer saja, bukan hanya kita mengenal mode-mode, tetapi di situ kita bisa memecahkan suatu masalah yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya kalau kalian ingin pergi ke sekolah, apa dulu yang kalian lakukan? Mandi dulu. Mandi ya? Kalian apa nih, masa baru tidur langsung pergi ke sekolah? Tidak kan? Apa dulu? Mandi dulu. Menyiapkan baju. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Sarapan dan lain-lain. Nah, coba ibu mau kalian tuliskan langkah-langkah, ya, langkah-langkah kalian ingin berangkat ke sekolah. Apa dulu yang kalian siap? Oke ya? Oke, sudah? Apa langkah-langkahnya? Coba dibaca. Apa, Elsa? Satu. Ya? Oke. Iya. Oke, baik. Terus tepuk tangan dulu buat Elsa. Nah, baik anak-anak. Setelah ini kita akan praktek, ya. Praktek bagaimana kalian menyusun bangun ruang menggunakan balok, ya. Oke, kalau gitu kita ice breaking dulu sebelum kita mulainya. Oke, ya, ice breaking. Ya.
Oke, baik anak-anak. Sekarang siapa mau mempresentasikan hasil karyanya? Yuk, kelompok mana yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama Raisa Azizah. Baru kami membangun rumah. Ada tiga lantai. Ada balkon. Ada ruang tamu dan kamar. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Painanda dan Berti. Kami membuat bangunan. Kami menggunakan persegi panjang dan bangunan Apollo ada 3, persegi 4 10, persegi 3 15, tengah lingkaran ada 2. Demikian dari saya. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan praktek membuat bangun rumah ya, ada bangun rumah, ada kayaknya benteng dan lain-lain. Dan itu luar biasa sekali. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus apa yang sudah kalian dapat hari ini? Apa refleksi hari ini? Jadi sudah bangun rumah, apa yang dilakukan? Belajar tentang coding. Kemudian apa yang sudah kita lakukan adalah membuat rumah dari balok dan bisa memecahkan masalah yang kalian hadapi tadi ya. Tadi kan pecahan-pecahan baloknya sudah berhambur ya. Tapi kalian bisa membentuk suatu bangunan dari pecahan balok-balok tersebut. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Baik, jadi anak-anak, kesimpulan kita hari ini adalah pertama, coding itu tidak mesti kita menggunakan komputer atau laptop ya. Tetapi kita bisa mengaplikasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Besok kita mudah-mudahan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik anak-anak, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I remember way back when you and I were